Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas ini berita terbaru teman-teman ya, tentang bagaimana akhirnya datang kembali nih ke Indonesia Koni Rahakundi Bakri. Ya Kak, benar kan namanya? Koni Rahakundi Bakri teman-teman. Dia datang ke Indonesia kemudian langsung muncul di acara podcast sahabat sejatinya Akbar Faisal. Ya teman-teman, saya itu penasaran dia datang ke Indonesia hanya untuk apa sih? Hanya untuk ada di podcast kemudian memberikan opini-opininya kepada publik, dan kemudian opini atau menjurus kepada sebuah fitnah dan sebuah hal-hal yang ya kita tahu lah seperti apa rekam jejak Koni ini teman-teman ya. Yang saya juga penasaran kenapa dia datang dan kemudian bukannya dia tuh sudah mempunyai laporan polisi, kenapa dia nggak diproses, nggak ditahan? Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kenapa sih nggak ditahan? Dan kali ini apa yang akan dia katakan dalam podcast ini? Ada kegaduhan apa lagi? Kita akan segera bahas sama-sama teman-teman. Let's go. Itu bicara tentang apa sih? Nih, bicara tentang apa, nomor 1 udah keluar. Ya. Di acara ini tentang Acara Anies. ini, Anies. Nomor 2 sudah keluar. Pernyataan Pak Hasto kemarin dengan video siapa nggak tahu yang tapi itu nggak mungkin siapa? hoax karena Pak Hasto ngomong sendiri. Iya. Betul? Okay. Berarti dua. Berdua. Oke. Hoax. Yang hoax itu adalah yang tadi. Nggak mungkin hoax. Pak Hasto ngomong sendiri, gimana Pak Hasto produser dan konsumen hoax? Bapak berpeci bilang saya baca ini itu hoax. Itu hoax. Ada WhatsApp beredar yang sampai viral, kemudian aku masukkan ke Instagram aku, itu juga hoax. Oke. Saya tidak akan meneruskan ke nomor 3 sampai seterusnya. Why? Emang berapa semuanya? Ntar gue malas sebutnya, ntar gue disuruh ngomong. Oke, pokoknya udah jadi banyak. Dari yang sedikit jadi banyak. Oke. Karena sekali lagi saya punya sanksi perdata. Nih gue bacain karena gue bukan orang hukum ya. Ya. Kan aku kena sanksi perdata, bisa ganti rugi, dimintain ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Oke. 2, aku bisa sanksi pidana. Kalau perdata mungkin masih bisa ngobrol di teman gue. Sanksi pidana itu aku melanggar privacy, yaitu mengandung informasi pribadi rahasia, melanggar undang-undang privacy dalam undang-undang ITE. Nah, di dalam orang-orang dalam dokumen itu kan ada juga privacy tertentu. Iya. Betul kan? Iya. Selain juga privasinya Mas Hasto yang tadi dia tuh membuat Masih saja bicara soal dokumen rahasia teman-teman. saya hanya menyimpan kayak. Yang ketiga, yang paling saya takutkan, Kakak Akbar, dalam hidupku tuh aku nggak punya apa-apa. Yang aku jaga cuma satu, trust. Betul? Kalau itu saya lakukan, Trust. Kalian percaya dia kan yang dia punya cuma satu, trust, kepercayaan. Orang mau percaya kepada dia. Saya tanya kepada kalian teman-teman, kalian percaya Koni? Tulis di maka kolom saya komentar. kena pasal pengkhianatan kepercayaan atau breach of trust, dan ini yang nggak mungkin aku mau ambil resiko. Jadi dengan segala hormat kakak, aku tahu kakak penasaran banget seluruh dunia, seluruh masyarakat Indonesia penasaran banget, terutama mungkin Presiden Jokowi yang penasaran banget, ya, atau Madam Presiden Jokowi yang sampai tebak-tebakan di bandara itu gua nggak tahu juga, ya. Nah, bilang kan pasti Jokowi disinggung, Bu Riana lagi disinggung, apa main. Penasaran banget, tapi please ya, saya juga punya hak asasi saya yang harus saya jaga selain hak asasi Mas Hasto, makanya kami itu diikat dalam perjanjian. Kenapa cuma kejar saya? Mas Andi juga sama. Andi Wijayanto. Iya, Gubernur mana juga menandatangani perjanjian itu, nggak bisa karena ada sanksi notaris itu yang saya sebutkan cuma berapa biji, tapi ada sanksi notaris juga, ada lain-lain gitu. Jadi saya nggak akan mungkin. Ada pihak yang mencoba untuk menaikkan level tekanan ini kepadamu, entah tahu apa sampai atau tidak, bahwa seorang Koni Rahakundi Bakri tidak bisa berlindung di balik kerahasiaan antar dua pihak itu yang sifatnya perdata ketika isi dokumen itu menyangkut dengan negara. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini menarik. Nah. Emang dia tahu isi dokumennya? Tunggu teman-teman, ini masih bahas soal dokumen. Ya, akan ada pengancaman lagi kan? Ini dia bahas soal isi dokumen yang dimana dia sendiri mengaku itu bukan bukti. Ini perkataan Koni sendiri ya, rekam jejak kalian bisa melihat. Ini bukan bukti. Wow, juga katanya bukan video. Tapi nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu. Tapi kenapa masih mereka bahas lagi? Kami sudah nggak penasaran. Karena kami tahu. Ya, dia katakan tadi teman-teman, saya tahu Bapak Kakak Akbar ini dan seluruh dunia penasaran, pengen tahu. Enggak, kami nggak penasaran. Karena kami tahu isinya itu hanya clippingan koran. Karena kami tahu isinya itu hanya tudingan-tudingan tanpa bukti seperti video Hasto kemarin yang beredar ya. Dia mengatakan bahwa
memang apa yang saya katakan kepada Pak Jokowi tidak memiliki bukti. Ya kalau gitu ngapain kita tunggu kalau hal-hal yang hanya membuang waktu untuk ditonton. Gue balik lagi. Ah. Klasifikasi, jangan ngajarin gue soal klasifikasi gue dosen tentang itu. Iya dong. Ya sekarang gue tanya, emang lu tahu ya dokumennya Iya. apa? Yang mana coba? Yang mana coba? Nah, udah gitu aja. Jangan sampai praduga-praduga. Ya, jadi kalau gue bilang nih, ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue. Oke. Ya kan? Tapi aku harus memberitahu, ketika Anda berpikir Anda itu seorang kadal, seekor kadal, aku ini dinosaurus. Oh mirip makanya. Gimana sih? Gue bukan GR, tapi aku tahu banget aku sedang di-drag untuk ke sana. Aku nggak mau. Sekali lagi karena tadi buat aku tuh trust paling penting. Kedua, ada perintah ketua umum partai, ya Allah, ibu bangsa itu langsung. Oh, ternyata Anda petugas partai dong. Ada perintah Bu Megawati toh. Aduh, pantas Anda keluar-keluar menyerang pemerintah, Kak. Anda itu sekalipun bukan kader tapi memang petugas di luar partai kah atau apa sebutannya teman-teman? Pantasan sefrekuensi sama Hasto, orangnya Koni, PDP toh. Andi set. Oh siap. Saya itu Siap. Saya itu pengagum partai paling hebat ini. Ya gue nggak mau partai ini kenapa-napa. Pengagum partai paling hebat tapi paling dongkol. Pantes. Aduh teman-teman, dia muncul lagi dengan segala macam retorika, segala macam pembahasan soal Pak Jokowi lagi, Bu Riana lagi, soal dokumen-dokumen lagi, mengatakan bahwa masyarakat penasaran. Udah kami nggak penasaran, ngapain kamu bahas lagi soal data-data itu ya? Coba kita lihat komentar netizen dulu terkait hal ini teman-teman ya, pasti menarik komentar netizennya ya. Wanita ini pernah buat apa di bangsa ini? Kemudian dibalas 11, lah dia pengamat pertahanan militer, dirgantara dan itu. Oh, yang kena kasus itu tuh. Perempuan apa ini? Perempuan apa ini? Cari panggung. Para ternak nggak akan bisa paham katanya. Mirip pelawak kerja ACDC. Haha, ujung-ujungnya berharap minta Mas Hasto di-clearkan atau dibebaskan. Kalau terjadi sama PDIP, negara ini semakin gelap. Siapa bilang yang semakin gelap itu PDIP karena bentar lagi tenggelam. Itu bukan dokumen, tapi curhat kalau dokumen itu sertakan bukti. Ya benar ya teman-teman ya. Kaum sakit hati. Jadi saya itu bertanya-tanya nih, Akbar Faisal ini sefrekuensi sama Koni teman-teman ya, sama Koni sama Hasto, yang saya kira dulunya dia netral, ternyata ya udah ketahuan deh teman-teman ya. Next lah ya. Bang Ri, Anda tahu Ahok hok ya, Basuki Cahayapurnama tahu dong. tahu lah. Orang yang paling bersih di dunia ini dan paling anti korupsi di dunia ini. Tapi mungkin dulu, sekarang setelah bergabung dengan PDIP ya nggak tahu. Nggak tahu. Sama dulu saya juga respect ke Ahok dan saya menganggap ya ini orang paling bersih di dunia ini. Tapi setelah bergabung dengan PDIP setidaknya trust itu menjadi luntur. Yes, sama ya. Kenapa? Makin meyakinkan saya lagi dan makin tidak percaya lagi sama Ahok kalau dia itu paling bersih di atas muka bumi ini. Ketika dulu Ahok mengata-ngatain Jokowi habis, menghina Jokowi habis dengan perkataan bahwa Jokowi itu orang yang tidak bisa apa-apa. Jokowi itu orang yang tidak bisa bekerja. Emang Jokowi bisa bekerja? Enggak. Dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia itu nggak bisa kerja. Itu teman-teman ya yang saya kecewa dari seorang Ahok ya. Yang dulunya seperti Bang Gri teman-teman. Dulunya saya itu menganggap Ahok ini adalah orang yang benar-benar pegang teguh sebuah prinsip. Ya, apalagi dia juga seagama kita teman-teman ya. Saya kira dia orangnya adalah orang yang benar-benar memegang teguh integritas. Kalau dia mengatakan A ya A, B ya B. Saya kira dia dulunya adalah orang yang benar-benar
setia, loyal kepada pemerintah, kepada siapapun yang berbuat baik kepadanya. Saya kira dia benar-benar adalah orang seperti itu. Tapi teman-teman ya, ketika dia sudah terkontaminasi dengan partai itu, maka perlahan-lahan kepercayaan saya dan juga kepercayaan Bang Kri dan mungkin juga kepercayaan kalian kepada Ahok tiba-tiba luntur, teman-teman. Yang dulu kita pikir dia adalah orang yang loyal, yang setia, yang tahu berterima kasih. Dia menunjukkan sikap yang belum pernah kita lihat sejak dia di luar dari partai itu. Ya, itulah. Saya selalu katakan ini bahwa kebiasaan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu adalah hal yang sering kali terjadi. Jadi sekalipun kalian adalah orang seperti Ahok, punya integritas, mempunyai hati untuk masyarakat, mempunyai semangat yang membara-bara, berapi-api, ya. Akan tetapi ketika kalian ada dalam pergaulan yang salah, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan serta-merta hilang secara perlahan. Dan itu kita lihat dari seorang Ahok. Ya. Yang dulunya saya kira Ahok adalah seorang yang loyal dan tahu berterima kasih. Tiba-tiba dia mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Pak Jokowi hanya karena berbeda pilihan. Dia menjadi tim pemenangan Pak Ganjar Pranowo ketika waktu presiden. Dan Pak Jokowi mendukung Prabowo dan Gibran. Perbedaan pendapat, perbedaan dukungan wajar, itulah demokrasi. Tapi nggak perlu Anda sampai mengorbankan persahabatan Anda hanya karena mungkin perintah dari ketua partai. Sampai mengundurkan diri dan kemudian mengatakan hal yang tidak-tidak kepada Pak Jokowi. Yang adalah mereka ini, perjalanan mereka berdua dari sama-sama di gubernur DKI, teman-teman. Wakil gubernurnya Ahok. Dan kemudian masih belum juga Pak Jokowi itu memberikan jabatan ketika dia bebas. Memuji-muji Pak Ahok. Pak Jokowi itu sering kali memuji-muji Pak Ahok. Bisa dikatakan Pak Jokowi menganggap Ahok itu adalah sahabatnya. Akan tapi apa yang terjadi? Berkhianat juga. Kalau gitu Anda nggak beda sama Anies. Cuma Anies itu pakai cara halus, Anda caranya kasar. Integritas juga apa ya? Yang bisa kita lihat. Dulu yang mengatakan bahwa tidak ada ceritanya Ahok dengan Anies. Tapi sekarang rangkul-rangkulan dan bisa jadi mereka akan menjadi pasangan di Capres 2029, teman-teman. Itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Dia sendiri mengakuinya, teman-teman. Lantas kita bisa melihat di sini bahwa ya itulah orang-orang seperti ini harus kita waspadai seperti Koni tadi ya. Datang ke Indonesia hanya untuk menyebarkan, masuk ke dalam podcast, kemudian bikin gaduh lewat pernyataan-pernyataannya yang tanpa bukti. Dia mengatakan yang paling penting dalam kehidupannya adalah trust, kepercayaan orang kepadanya. Ya mungkin konteksnya adalah bagaimana dia ingin menjaga kepercayaan Hasto yang sudah menitipkan dokumen kepada dia yang harus dia pertanggungjawabkan. Tapi berbicara dengan itu juga, dia menyinggung soal trust, kepercayaan masyarakat kepadanya. Saya katakan, apa kalian percaya dengan mulut si Koni ini? Saya 1000% gak akan percaya apa yang disampaikan. Karena dia 11-12 sama Hasto. Mengatakan tuduhan-tuduhan, sekalipun mereka sendiri tahu itu tanpa bukti, tapi mereka ingin menggiring opini, menggiring persepsi publik terhadap masyarakat dengan perkataan-perkataan mereka yang itu tanpa bukti sama sekali. Itu nggak ada bedanya dengan tukang rumpi ya. Itu ya gitulah mak-mak, teman-teman ya. Mak-mak di kompleks. Ngerumpi hanya sekedar menyalurkan ya hobi, teman-teman ya. Tapi tidak ada tuntutan untuk mana buktinya bang. Nggak ya. Yang penting bisa mengisi hari-hari. Tapi berbeda dengan Koni. Itu ngerumpinya itu di podcast yang itu berdampak bisa menggiring opini masyarakat luas. Nah, itu yang bahaya. Itu bisa menjadi provokator, teman-teman. Ya, bagaimana pendapat kalian semua soal kedatangan satu ini? Tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.